Selamat datang dalam program kita Melangkah Pasti. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, hidup ini bukan soal kemenangan, hidup ini bukan soal kekayaan, hidup ini bukan soal apa yang kita harapkan, tapi hidup ini soal kepastian. Karena orang sekaya apapun, orang sehebat apapun, orang diberkati bagaimanapun, kalau hidupnya bimbang, hidupnya ragu, maka hidupnya penuh dengan tekanan. Tetapi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau dalam hidup ini kita punya kepastian, mau ada masalah, mau ada persoalan, mau ada badai, mau ada tantangan, kita percaya betul. Alkitab berkata dengan tegas, aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin dia berkuasa. Waktu kita punya keyakinan, Alkitab dengan tegas berkata, 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, tapi itu tidak akan menimpaku. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita ada program yang sangat spesial sekali, karena hari ini saya sedang ada di Bali. Secara khusus saya sedang ada di Bulgari Cliff, karena saudara gue yang kasih dalam Tuhan, di bawah saya ini persis sebuah cliff. Dan kemudian dari sini saya bisa melihat pemandangan pantai selatan dari Samudra Hindia. Jadi orang bilang, woi hati-hati pendeta, nanti ada ratu pantai selatan. Ini sekarang kita jadi raja pantai selatan. I'm just kidding. Maksud saya, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya bingung kalau orang masih percaya dengan dongeng-dongeng, orang masih percaya dengan mitos-mitos. Karena Alkitab dengan tegas berkata, iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Sudah bukan saatnya lagi kita percaya dengan mitos, sudah bukan saatnya lagi kita percaya pada dongeng-dongeng tidak jelas. Karena Alkitab berkata, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Artinya kalau kita memang beriman, ada setan yang menakutkan, ada setan yang bisa menyerang, ada setan yang bisa membelenggu, maka itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita percaya Tuhan sudah menyelamatkan saya, betul ada setan, karena firman Tuhan memang bilang lawan musuh iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Tetapi Alkitab juga berkata, lawan dia dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Artinya apa? Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Indonesia memang keren. Saya ada di tempat ini dan saya menyaksikan pemandangan yang sangat indah ini. Saya memuji Tuhan. Indonesia gunung-gunungnya luar biasa. Indonesia sungai-sungainya luar biasa. Indonesia lautnya pun luar biasa. Dan bukan hanya itu, kekayaan alamnya juga luar biasa. Karena itu kita berdoa supaya Indonesia jangan dipenuhi dengan orang-orang yang berjiwa picik, yang kemudian mau saling adu domba satu sama lainnya, hanya karena perbedaan agama, hanya karena perbedaan suku, hanya karena berbagai perbedaan pandangan politik. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, Indonesia kuat ketika Indonesia bersatu. Saya dari dasar hati saya yang terdalam mengerti betul bahwa ada tangan-tangan asing yang kadangkala nggak suka lihat Indonesia bersatu. Karena kalau Indonesia bersatu, Indonesia luar biasa. Dan saya percaya betul Indonesia disayang Tuhan. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, ada saja tangan-tangan asing yang mau adu domba, mau kipas-kipas. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, rekan-rekan sebangsa setanah airku Indonesia, jangan mau bodoh, jangan mau tertipu. Indonesia memang berbeda, tetapi dari pertama founding fathers kita sudah menekankan bahwa semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Betul kita berbeda-beda, tetapi kita satu. Biarlah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perbedaan bukan menjadi ancaman buat bangsa kita, tetapi perbedaan justru menjadi kekayaan, di mana kita melihat anugerah Tuhan. Karena perbedaan bukan seharusnya melemahkan kita, tetapi perbedaan justru menjadi kekuatan kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya memuji Tuhan, saya ada di Bali ini, dan saya melihat Bali memang luar biasa. Bali diberkati Tuhan, dan saya ada kesempatan di Bali ini untuk sebuah kebaktian, kebangunan rohani. Dan saya melihat bagaimana jiwa-jiwa dari berbeda denominasi boleh berkumpul bersama, memuliakan Tuhan yang sama. Tuhan yang sudah mati dan bangkit buat kita. Tuhan yang menjamin kepastian keselamatan buat kita. Karena itu saya terlalu yakin nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak.
juru selamat. Hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, dalam kesempatan yang berbahagia ini, dalam program Melangkah Pasti kita dari Bulgari Cliff yang ada di Bali ini, izinkan saya berbagi buat saudara tentang satu topik yang Tuhan taruh dalam hati saya secara khusus, yaitu Yesus yang memulai. Karena saya percaya dalam hidup ini, kalau Yesus yang memulai, semua pasti beres. Kalau lu mulai sendiri, banyak kacaunya saudara. Karena itu biasakan, kita biarkan Yesus yang memulai. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, cara kerja setan adalah apapun yang kita mulai, dia mau ganggu. Karena apa? Karena keberhasilan setan, suksesnya setan ketika kita tidak berhasil menyelesaikan apa yang kita mulai. Makanya Alkitab bilang iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dia mau taruh nasihat-nasihat yang kelihatannya kita pikir, oh ini logis, ini logik, ini masuk akal. Tetapi intinya di antara kita mulai sampai kita menyelesaikannya, ada goncangan, ada serangan, ada jebakan iblis. Tujuannya untuk mengacaukan. Karena itu Alkitab dengan tegas berkata, apa yang kamu mulai dengan roh, jangan kamu mengakhiri dengan daging. Itulah Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dia Tuhan yang menyertai kita. Dia Tuhan yang menguatkan kita. Dia Tuhan yang memampukan kita. Sehingga kita berkata, melalui air aku tidak akan dihanyutkannya. Melalui api aku tidak akan dihanguskannya. Berarti kalau kita sudah mulai bersama dengan Tuhan, mau tantangan apapun di depan kita, mau badai sebesar apapun melanda kita, percayalah tangan Tuhan yang kuat akan menopang kita. Tangan Tuhan yang kuat akan memampukan kita. Tangan Tuhan yang kuat akan menuntun kita sampai kita mampu menyelesaikannya. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, apapun yang kita mulai, pastikan kita libatkan Tuhan. Apapun yang kita mulai bersama Tuhan, kita jalani bersama Tuhan, dan akan kita akhiri dengan kemenangan yang Tuhan sediakan. Haleluya. Nah, kali itu kita mau lihat sama-sama Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 3-6, demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Nah, Paulus bicara kepada jemaat Tuhan di Filipi, dan Paulus bilang, setiap kali aku mengingat jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk aku layani, aku mengucap syukur. Pertanyaan saya sederhana, apakah jemaat di Filipi tidak ada masalah? Apakah orang-orang yang terlibat dalam pelayanan di Filipi tidak ada pembuat persoalan? Apakah tidak ada orang yang suka ngomongin orang, ya kan? Apakah tidak ada orang yang suka gosip? Apakah tidak ada orang yang suka pinjam duit? Apakah tidak ada orang yang suka gampang naksir? Apakah tidak ada orang yang tebar pesona? Sorry untuk bilang ini. Dimanapun kita melayani, ingat, pelayanan bukan dipenuhi dengan orang-orang sempurna, tetapi pelayanan dipenuhi dengan orang-orang biasa yang sedang disempurnakan Tuhan. Berarti saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara masuk pelayanan, saudara berpikir akan menjumpai malaikat-malaikat yang sempurna, saudara pasti akan kecewa. Kenapa? Karena saudara gue yang kasih dalam Tuhan, ketika saudara masuk pelayanan, saudara akan jumpai orang-orang biasa yang punya kekurangan, punya kelemahan. Itu sebabnya selalu saya bilang, church is not a showroom, church is a garage. Bahwa gereja bukanlah showroom, tempat orang-orang hebat, tetapi gereja adalah bengkel, tempat orang-orang rusak diproses dan dibentuk Tuhan. Nah, Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bersyukur tidak ada hubungan dengan keadaan, tapi bersyukur hubungannya dengan kualitas iman. Saya ulangi sekali lagi, bersyukur gak ada hubungan dengan keadaan, tetapi bersyukur hubungannya dengan apa? Dengan kualitas iman. Orang yang gak punya iman, ada berkat bagaimanapun tetap mengeluh. Melihat hal-hal yang dahsyat, baik, luar biasa gimana pun tetap mengeluh. Tetapi sangat berbeda dengan orang-orang yang punya kualitas iman yang luar biasa. Mau ada badai, mau ada angin ribut, mau ada kesulitan, mau ada tantangan, mau ada hal-hal yang menyakitkan, tetap bersyukur. Kenapa? Karena kita tahu Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang, mengeluh dan bersungut-sungut bukan ciri hidup orang beriman. Orang beriman akan tetap bersyukur. Mungkin setelah menyaksikan program ini dan berkata, tapi pendeta gak tahu apa yang sedang saya hadapi. Mungkin saya memang gak tahu apa yang kau hadapi. Tetapi yang saya tahu, Tuhan itu baik. Yang saya tahu, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yang saya tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dan yang saya mengerti adalah Tuhan akan merancangkan hal-hal yang jauh lebih daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Karena itu, belajarlah bersyukur.
Bersyukur membuat kita lebih kuat. Bersyukur membuat hidup kita lebih nyaman. Bersyukur membuat hidup kita jadi lebih berkat buat banyak orang. Dan bersyukur akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang luar biasa. Haleluya. Berarti jelas firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 3 bilang, aku mengucap syukur pada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan bersyukur gak ada hubungannya dengan keadaan, tapi bersyukur hubungannya dengan kualitas iman. Pastikan kita punya iman yang cukup untuk kita bersyukur dalam segala keadaan. Yang kedua dikatakan, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah, orang yang hidupnya dengan syukur, teman baiknya adalah sukacita. Karena saudara kasih dalam Tuhan, syukur dan sukacita akan selalu berjalan bersama-sama. Kalau kita banyak bersyukur, maka hidup kita akan penuh sukacita. Tetapi kalau hidup kita banyak mengeluh, maka hidup kita akan penuh dengan tekanan. Makanya selalu saya bilang, setan senang lihat orang-orang yang tidak bisa bersyukur. Karena orang yang tidak bersyukur sebetulnya sedang masuk dalam jebakan setan untuk membuat hidupnya tertekan, untuk membuat hidupnya penuh emosi, untuk membuat dia ngambil langkah-langkah bodoh dalam kehidupannya. Tapi sebaliknya, waktu kita bersyukur, kita akan semakin kuat, semakin mengerti kehendak Tuhan, akan semakin peka akan suara Tuhan, dan akan semakin dekat dengan mujizat Tuhan. Makanya, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Waktu Paulus berdoa, pasti Paulus tahu ada masalah. Pasti Paulus tahu ada pergumulan. Pasti Paulus tahu ada situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Tapi pada saat yang bersamaan dia bersuka cita. Dia bersuka cita karena dia tahu Tuhan tidak pernah mempermalukan dia. Dia bersuka cita karena dia tahu bahwa di balik semua tantangan pasti ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Ayat yang kelima. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Artinya apa? Dia bersyukur. Kenapa? Karena ada kemajuan, ada peningkatan. Nah, itu yang saya percaya. Yang pertama, iman akan membuat kita mampu bersyukur. Yang kedua, iman mampu membuat kita bersuka cita dalam segala keadaan. Tetapi yang ketiga, iman membuat kita melihat kemajuan dan peningkatan. Orang beriman bukan berarti sudah sempurna. Tetapi orang beriman terus maju. Karena itu kalau sudah menyaksikan program ini, sudah berkata, aduh pendeta kenapa saya banyak kekurangan? Pertanyaan saya cuma sederhana. Mau nggak kita terus dilatih Tuhan? Betul kita masih ada kekurangan, yang penting kita makin maju. Karena dengan kita makin maju, kita makin dewasa. Dengan kita makin maju, kita makin berkenan kepada Tuhan. Dengan kita makin maju, kita makin disempurnakan oleh Tuhan. Haleluya. Ayatnya ke-6. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya itu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Berarti selanjutnya iman bukan hanya membuat kita bersyukur, iman bukan hanya membuat kita bersuka cita, iman bukan hanya membuat kita melihat peningkatan dan kemajuan, tetapi yang keempat saya pelajari, iman membuat kita yakin sepenuhnya. Karena iblis bermain dengan intimidasi. Intimidasi dalam pikiran, intimidasi dalam hati, intimidasi dalam jiwa. Iblis mau bilang, wah doa kamu gak dijawab, wah hidup kamu gak berkemenangan, wah badai terlalu besar, oh kamu gak akan kuat. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika kita punya iman, kita akan berkata, aku tidak goyah. Karena apa? Karena kita berpegang pada janji-janji Tuhan. Alkitab bilang hidup yang kulihat sekarang bukan hidup karena melihat. Hidup yang kujalani sekarang hidup karena percaya. Makanya Alkitab bilang orang benar akan hidup oleh iman. Iman membuat kita yakin sepenuhnya. Iman membuat langkah kita pasti. Iman membuat kita di tengah masalah sekalipun punya hati yang besar dengan percaya. Tidak pernah orang yang mengandalkan Tuhan dibiarkan Tuhan jatuh tergeletak. Karena orang yang mengandalkan Tuhan makin hari makin kuat akan melihat kemuliaan Tuhan di Sion. Haleluya. Makanya Wahyu 22 ayat 12-13 bilang, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita gak pusing orang mau nyakitin kita, kayak orang mau melukai kita, kayak orang mau mengkhianati kita. Tapi kita tahu hidup kita harus tetap benar. Karena ada upah. Haleluya. Ada upah yang tersedia. Manusia bisa salah hitung, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, my God is not a blind God. Tuhan saya bukan Tuhan yang buta. Tuhan saya bukan Tuhan yang tuli. Tuhan saya bukan Tuhan yang salah hitung. Tapi Tuhan saya, Dia tahu persis apa yang kau buat. Dia tahu persis apa yang kau jalani. Dia tahu persis apa yang kau lakukan. Bahkan Dia tahu isi hatimu ketika melakukan sesuatu. Dan karena itu Dia membawa upah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, upah manusia nggak seberapa. Tapi kalau upah dalam tangan Tuhan, mungkin saudara berkata, ya saya percaya pendeta, nanti setelah saya mati saya masuk surga. No. Yang Alkitab jelaskan upah bukan hanya nanti setelah kita mati. Alkitab bilang pada saat kamu meninggal nanti kamu akan mendapat mahkota surgawi. Tetapi sementara kamu hidup ada upah kemenangan, ada upah berkat, ada upah sukacita, ada upah kemuliaan Tuhan. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau bilang, jangan jadi orang yang cepat menyerah, jangan jadi orang yang cepat putus asa. Tapi percaya ada upah. Bahkan ayat 13 bilang, aku adalah apa? Alfa dan Omega. Yang pertama dan kemudian yang awal dan yang akhir. Bagian lain dikatakan, aku ada sebelum segala sesuatunya ada. Dan aku tetap ada setelah segala sesuatunya sudah tidak ada lagi.
Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Ada banyak orang yang mengejek dan berkata, orang Kristen buktinya di kitabnya nggak ada tuh tulisan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Masa kitab suci harus saudara yang dikte apa yang perlu ada? Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega. Aku ada sebelum segala sesuatunya ada. Aku tetap ada sampai segala sesuatunya tidak ada. Aku yang awal dan aku yang kemudian. Ini mengajarkan kepada kita, kalau dia yang awal, dia yang kemudian, berarti dia Tuhan. Kalau dia ada sebelum segala sesuatunya ada, berarti dia pencipta. Kalau dia tetap ada sampai segala sesuatu sudah tidak ada, berarti dia penguasa alam semesta. Dia Imam Mahdi, dia hakim yang adil. Dia akan mengadili bumi. Dan Alkitab berkata harinya akan tiba. Setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus Tuhan, baik kemuliaan Allah Bapa di sorga. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, pastikan kita punya iman. Iman yang membuat kita tetap bersyukur. Iman yang membuat kita tetap bersuka cita. Iman yang membuat kita tetap percaya akan peningkatan dan kemajuan. Iman yang membuat kita yakin sepenuhnya. Serta iman yang membuat kita mengerti ada upah. Dan iman yang membuat kita percaya dan begitu mengimani bahwa dia yang awal, dia yang akhir. Dia yang memulai, dia yang menyelesaikan. Berarti dia Tuhan Raja di atas segala raja. Dia juru selamat kekasih jiwa kita. Haleluya. Karena itu saya simpulkan begini. Iman Kristen menyadari bahwa segala yang baik, segala yang indah, segala yang dahsyat dimulai dari ide Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ide manusia cuma segala yang menyenangkan, segala yang menguntungkan, segala yang membuat kita puas, ya kan? Kalau kita disakiti orang, wow Tuhan, balas dia Tuhan, balas dia Tuhan, biar dia tahu apa artinya menyakiti aku sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Saudaraku, saya percaya kalau kita punya hati yang baik, nggak perlu kita mendoakan untuk membalas orang supaya Tuhan ajar, Tuhan pukul. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau naikkan doa tuh naikkan doa yang bagus-bagus, saudara. Kenapa? Karena saya percaya segala yang indah, segala yang dahsyat, segala yang baik itu dimulai dari ide Allah. Ide manusia pokoknya segala yang menguntungkan, segala yang menyenangkan, segala yang memuaskan. Tetapi Tuhan bukan cari yang menyenangkan, menguntungkan, dan memuaskan. Tapi Tuhan cari yang indah, yang baik, dan yang dahsyat. Apapun yang baik, apapun yang indah, apapun yang dahsyat dimulai dari ide Allah. Kita lihat Kejadian 2 ayat 18 misalnya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagi yang sepadan dengan dia. Berarti ide pernikahan datang dari Allah. Kalau ide pernikahan datang dari Allah, berarti setiap suami pastikan buat istrimu tersenyum. Setiap istri pastikan buat suamimu tersenyum. Setiap orang tua pastikan anak-anakmu tersenyum. Dan setiap anak-anak pastikan orang tuamu tersenyum. Karena selalu saya bilang, kalau ide pernikahan datangnya dari Allah, berarti kalau engkau menghancurkan pernikahan, kalau engkau hidup dengan bentakan dan makian, engkau bersalah di hadapan Tuhan. Tuhan marah kepada jemaat Tuhan di Maleaki, dan Tuhan bilang apa? Ini yang kamu buat, kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan, dengan rintihan, dan dengan kekerasan. Artinya dalam rumah tangga tidak boleh ada kekerasan, tidak boleh ada bentakan, tidak boleh ada makian. Mungkin sudah berkata, tetapi ada masalah. Setiap masalah selesaikan dengan kata-kata yang manis. Nothing too big to talk to. Gak ada sesuatu yang sulit untuk kita selesaikan dengan perkataan. Tuhan mau rumah tangga kita dalam suasana sorga. Tuhan mau rumah tangga kita dalam suasana ceria. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tahukah saudara, bentakan dan makian tidak pernah menyelesaikan masalah. Kebencian, pengkhianatan tidak pernah menyelesaikan masalah. Doa saya, biar kita menyadari bahwa ide pernikahan datangnya dari Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya apa? Ketika kita membangun rumah tangga yang bahagia, kita sudah mengalami suasana sorga sebelum tiba di sorga. Izinkan saya sebagai hamba Tuhan dari Bali ini, pulau yang indah, pulau yang luar biasa. Dan izinkan saya dari Bali ini mengingatkan buat setiap suami-suami, bangun rumah tanggamu bahagia. Setiap istri-istri, bangun rumah tanggamu bahagia. Anak-anak muda, jangan cemari masa mudamu dengan pacaran dengan orang tidak seiman. Lakukan hubungan seks sebelum nikah. Lalu di masa muda sudah hidup dengan narkoba, dengan seks bebas. Pastikan dari masa muda sudah bangun hidup yang benar, sehingga engkau membangun keluarga yang bahagia. Dalam keluarga yang bahagia ada berkat Allah yang berkelimpahan. Karena selalu saya bilang, keluarga adalah benteng Allah. Keluarga yang bahagia akan lahir tentara-tentara Allah yang luar biasa. Dari keluarga yang bahagia, orang dijauhkan dari segala narkoba, dari segala seks bebas, dari segala korupsi. Ya kan? Makanya setan ingin sekali menghancurkan keluarga. Karena kalau keluarga kuat, maka saya percaya gereja kuat. Kalau gereja kuat, negara pasti kuat. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mulai dari keluarga, ibu. Mungkin kau menghadapi tantangan di keluarga, banyak berdoa, serahkan pada Tuhan. Yesus sendiri berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Divorce is never ever a solution. Perceraian tidak pernah merupakan jalan keluar. Karena justru
dalam doa, dalam merendahkan diri, dalam mengalah, dalam bersabar, maka ada kemenangan yang luar biasa dalam keluarga. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, berarti ide pernikahan datangnya dari Allah. Karena ide pernikahan datangnya dari Allah, jangan tutupi dengan kekerasan, bentakan, makian, dan tangisan. Yang kedua, Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikan di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Yang kedua saya pelajari, ide Allah yang baik, ide Allah yang indah, ide Allah yang dahsyat, yaitu memilih dan memperlengkapi. Betul, untuk ini dia pilih Abraham, dia pilih Israel. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai hari ini Yesus bilang apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Berarti dari sini saya belajar, Tuhan yang pilih kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya nggak mau tahu siapa yang menyakiti saudara, saya nggak mau tahu siapa yang memfitnah saudara, saya nggak mau tahu siapa yang mengkhianati saudara. Tapi ini yang saya tahu. Saya tahu siapa yang memilih saudara, yang memilih kita adalah Tuhan. Kalau yang memilih kita adalah Tuhan, maka Tuhan juga akan bela kita, Tuhan juga akan sertai kita, Tuhan juga akan pimpin kita dalam mujizat. Berarti apapun yang terjadi hari-hari ini dalam hidup saudara, yakinkan hari ini, yang pilih saya adalah Tuhan. Kalau yang pilih saya adalah Tuhan, maka waktu saya sakit dia yang menyembuhkan. Kalau yang pilih saya Tuhan, berarti waktu saya menghadapi badai dia yang kuatkan. Kalau yang pilih saya adalah Tuhan, waktu setan menyerang, dia juga yang memampukan kita, sehingga kita dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Betapa bahagianya saya ada di Pulau Bali ini. Khususnya saya ada di Samudra Hindia ini, di Bulgari Cliff, di tempat di mana saya dapat melihat laut yang indah, laut yang dahsyat, dan laut yang luar biasa. Tetapi pada saat yang bersamaan yang paling indah dalam hidup ini, waktu kita tahu Tuhan yang pilih kita, saudara-saudara yang sedang gagal, saudara-saudara yang sedang menghadapi badai, saudara-saudara yang sedang menghadapi tekanan dalam hidup saudara, yakinkan hidup saudara, yang pilih saya adalah Tuhan. Kalau yang pilih saya Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab, Tuhan yang bela, Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang mampukan, Tuhan yang berikan mujizat ketika saya membutuhkannya. Yang ketiga saya pelajari Keluaran 25 ayat 21 sampai 22. Keluaran 25 ayat 21 sampai 22. Haruslah kau letakkan tutup pendamaian itu di atas tabut, dan dalam tabut itu kau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Dan di sana aku akan bertemu dengan engkau. Luar biasa, Tuhan mau bertemu dengan kita. Bahkan dikatakan apa? Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Ide untuk berkomunikasi untuk segala kebaikan kita itu datang dari Allah. Kenapa Tuhan perlu berbicara buat kita? Karena kita suka bingung. Makanya Alkitab bilang Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan kebingungan. The spirit of confusion, roh kebingungan sedang melanda banyak orang. Banyak anak-anak muda sedang bingung hari-hari ini, banyak pengusaha sedang bingung, banyak politisi sedang bingung, banyak pelayan-pelayan Tuhan sedang bingung, banyak orang beriman sedang bingung. Tapi hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, my God is not the author of confusion. Allah mau berbicara. Kalau dia berbicara, dia hibur kita. Kalau dia bicara, dia arahkan kita. Kalau dia berbicara, dia nasihati kita. Kalau dia berbicara, dia mengingatkan kita akan segala kesalahan kita. Tapi pada saat yang bersama dia ingatkan kita akan firman-Nya. Makanya Alkitab bilang, kalau Tuhan bicara jangan keraskan hati. Kadang-kala kita hanya ikuti suara kebencian kita. Kadang-kala kita hanya ikuti suara naluri daging kita, suara duniawi kita, suara orang banyak. Dan ini yang membuat kita makin tersesat. Karena Alkitab bilang, jangan kamu heran, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Tetapi ketika kita taat pada pimpinan Tuhan, Alkitab bilang kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati. Kamu gak turun tapi naik. Tidak akan menjadi ekor tapi dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Yang keempat, Yohanes 14 ayat 16 sampai 18 bilang begini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan Dia dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai tim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Berarti yang keempat saya pelajari, ide untuk membimbing, ide untuk menyertai kita datangnya dari Allah. Kenapa Tuhan harus membimbing kita? Karena pada dasarnya kita lemah. Kita mudah terpengaruh, kita mudah tersesat, kita mudah jatuh, kita mudah tersinggung, kita mudah kecewa. Tuhan perlu menyertai kita. Sehingga ketika Dia menyertai kita, waktu kita jatuh, kita diangkatnya. Waktu kita tersesat, kita diingatkannya. Dan Alkitab bilang, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Karena itu sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, kau tidak pernah sendiri. Engkau sedang bingung kah, engkau sedang tertekan kah, engkau sedang panik kah, engkau sedang tersesat kah. Naikkan doa sederhana. Roh Allah, bimbing aku. Mungkin hari-hari ini engkau sedang membutuhkan keputusan yang penting dalam hidup saudara. Naikkan doa sederhana, Roh Kudus bimbing aku. Karena Yesus bilang, aku naik ke surga, tapi aku tidak meninggalkan kamu sebagai tim piatu. Aku memberi seorang penolong lain. Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Sorry untuk bilang ini bodoh.
kalau kita merasa sendiri, bodoh kalau kita merasa terhilang. Bukankah kita tahu ada roh Allah yang akan bimbing kita. Waktu kita bersekutu dengan roh Allah, Alkitab bilang apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Haleluya. Dan yang kelima, yang terakhir, Amos 2:13. Sesungguhnya aku akan menggoncangkan tempat kamu berpijak seperti goncangan kereta yang syarat dengan berkas gandum. Yoel 2:28-29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga kata hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Berarti yang kelima, yang terakhir, ide akhir zaman serta kepastian kemenangan orang percaya datangnya dari Tuhan. Kenapa akhir zaman harus terjadi? Karena the world is not our home. The world is not our destiny. Dunia ini bukan tujuan akhir. Tahukah saudara, dunia ini Tuhan izinkan ada untuk proses manusia. Karena pada dasarnya Tuhan rancangkan manusia untuk ada di Taman Eden. Tapi kemudian manusia berontak, manusia jatuh dalam dosa. Sehingga Tuhan harus memberi tempat untuk manusia dimurnikan. Dan itu yang Ayub berkata, ketika engkau murnikan aku keluar sebagai emas murni. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita lihat hari ini akan berakhir. Itu sebabnya mungkin saudara berkata, kenapa ya pendeta? Kok hari-hari ini tantangan hidup semakin berat? The devil knows his time is up. Setan tahu bahwa waktunya sudah habis. Setan pakai segenap kekuatan. Setan pakai apa saja, setan pakai siapa saja tujuannya untuk menyerang saudara. Karena itu sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kuatkan hati saudara. Selama kita berjalan dengan iman, Yesus sendiri berkata, jika anak manusia datang kembali, masihkah dijumpai iman? Saya bangga ada di Pulau Bali ini. Saya bangga untuk dapat melayani umat Tuhan di Bali ini dalam kebaktian, kebangunan rohani. Dan melihat bagaimana respons umat Tuhan yang luar biasa. Tapi hari ini juga di tempat ini saya mau ingatkan buat saudara, hidup dengan iman. Karena kalau Yesus yang memulai, pastikan ada tantangan apapun, kita libatkan dia. Sampai pada akhirnya kita menyelesaikan segala sesuatunya bersama dengan dia. Sehingga kita gak menjadi sombong, kita gak menjadi tinggi hati. Tetapi kita tahu, dia beserta aku, dia pulihkan aku, dia kuatkan aku. Apa yang kau mulai dengan roh, jangan kau akhiri dengan daging. Apa yang kau mulai dengan Tuhan, jangan kau akhiri dengan kekecewaan, kepahitan, tapi jalan terus. Mau ada tantangan, mau ada pergumulan, kita tahu roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Di layar televisi Bapak Ibu Saudara sekalian ada nomor-nomor telepon, hubungi. Ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Karena kami rindu menjadi sahabat doa yang mengarahkan saudara terang kasih, anugerah dan berkat Tuhan. Pada kesempatan yang indah dari Pulau Bali ini, di Bulgari Cliff ini, izinkan saya berdoa buat saudara-saudara yang mau didoakan. Boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat yang sakit, hamba berdoa buat yang berbeban berat, hamba berdoa untuk mereka yang sedang dalam kesulitan, bahkan mereka yang sedang bingung dihantam badai, bahkan mereka yang sedang menghadapi jebakan-jebakan iblis. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kami mulai bersama Tuhan, kami jalani bersama Tuhan, dan kami tahu kami akan akhiri bersama Tuhan. Sehingga kami menjadi orang-orang yang tenang. Kami tidak mau bodoh memulai sesuatu dan tidak menyelesaikannya. Tapi kami serahkan kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kami mulai, kami selesaikan dengan kasih Tuhan. Dengan roh Tuhan, dengan kekuatan Tuhan. Bimbing kami, berbicara buat kami terus. Sehingga kami hidup dalam anugerah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Doa orang benar besar kuasanya. Dari Pulau Bali. Pulau yang indah ini. Dalam kesempatan program Melangkah Pasti ini, saya mau mengingatkan buat saudara, pastikan kita mulai bersama Yesus. Pastikan kita jalani bersama Yesus. Dan kita akhiri bersama Yesus. Sampai berjumpa pada program berikut. Tetap melangkah dalam kepastian. Haleluya.